Sejarah berdirinya Kota Surabaya. Hipotesis tentang awal berdirinya Kota Surabaya dapat dilihat dari nukilan G.H. von Faber dalam buku karya Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial. Sejarah berdirinya Kota Surabaya. Hipotesis tentang awal berdirinya Kota Surabaya dapat dilihat dari nukilan G.H. von Faber dalam buku karya Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870, 1940, 1996. Di catatan itu, Faber memperkirakan kota Surabaya didirikan pada tahun 1275 oleh Kertanegara, Raja Singasari terakhir, 1268-1292. Pembangunan kota itu dilaksanakan usai Kertanegara sukses melancarkan penumpasan terhadap pemberontakan Kanuruhan. Guna menyediakan pesanggerahan bagi para prajurit Singasari, sang raja menitahkan pendirian pemukiman di sekitar Kali Berantas, kelak secara administratif, masuk wilayah Surabaya. Di Kitab Negara Kertagama, tertulis Kaisar Mongol Kubilai Han mengirim utusan ke Singasari pada 1289. Kubilai Han menyuruh agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan Kekaisaran Mongol. Di masa tersebut, Kubilai Han telah menguasai mayoritas daratan Cina. Ia lantang menolak. Ekspedisi Pamalayu yang sebelumnya dilangsungkan terbukti sukses menyatukan Jawa dan Melayu, Sriwijaya. Dengan gagahnya, ia percaya diri jika kebesaran kerajaannya mampu menandingi kedikdayaan Mongol. Reaksi yang ditunjukkan Kertanegara sangat provokatif. Ia justru merusak muka dan memotong kuping utusan Kubilai Han. Reaksi itu dinilai sebagai pernyataan perang terhadap Mongol. Mengetahui tindakan Kertanegara terhadap para utusannya, Kubilai Han murka. Dalam catatan Purwono bertajuk Surabaya Kampung Belanda di bantaran jalur perdagangan Kalimas, 2011, rombongan pasukan Tartar dari Mongol berlayar ke Jawa pada 1292. Mereka dipimpin oleh Laksamana Sibei, Ike Mese, dan Gao Sing. Tahun 1293, pasukan Mongol berlabuh di pesisir utara Jawa, Tuban, kemudian bergerak ke timur dan sampai di pesisir yang kini disebut Tanjung Perak. Mereka terus menyusuri daerah pedalaman dengan menyeberangi sungai-sungai. Salah satunya Kalimas yang kini membelah kota Surabaya. Napak tilasnya juga termuat di Prasasti Gunung Butak dan Kudadu 1294. Di situs Gunung Butak, disebut wilayah yang kini dikenal sebagai Surabaya menjadi salah satu persinggahan pasukan Tartar. Prasasti Kudadu juga menerangkan, Kubilai Han tak menahu gejolak perpolitikan di Singasari. Ia mengira Kertanegara masih memerintah Singasari. Padahal Kertanegara telah mati terbunuh oleh pemberontakan Jayakatwang, penguasa Daha, Kediri, setahun sebelum tentara Mongol mendarat di Jawa. Sementara itu, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara dan kelak menjadi raja pertama Majapahit yang pusat kerajaannya tidak jauh dari Surabaya sekarang memainkan siasat dengan membujuk pasukan Tartar agar menyerang kubu Jayakatwang. Kisah berikutnya adalah serangan balik. Setelah Jayakatwang terbunuh, pasukan Raden Wijaya menyerbu tentara Tartar untuk mengusir mereka dari Jawa. Bentrok kedua pasukan terjadi di Muara Kalimas pada 1293. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Tartar. Kemenangan Raden Wijaya pada 31 Mei 1293 oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai tonggak berdirinya kota Surabaya. Pada 1942, Jepang berhasil memenangkan Perang Pasifik dan merevolusi seluruh potensi di Hindia Belanda. Setelah mengambil alih tampuk kekuasaan di Hindia Belanda, Jepang melancarkan aksi propaganda anti-Barat. Dai Nippon sekaligus memobilisasi rakyat agar tunduk pada mereka serta mendukung upaya Jepang memenangkan Perang Dunia Kedua. Menurut kesaksian Hartoik, menukil dari memoar Jasin sang polisi pejuang oleh M. Jasin, 2010, rakyat Surabaya yang menyambut gegap gempita kedatangan bala tentara Jepang, berbondong-bondong turun ke jalan demi melihat sang pembebas memasuki kota.
Memoar itu mengisahkan, tentara Jepang datang sembari mengendarai sepeda pendek dan membunyikan petasan bukan tembakan sebagai simbol kebebasan dan harapan, yang menjadi tajuk utama propaganda Dai Nippon. Struktur pemerintahan kota lalu diubah. Jepang mengganti seluruh pejabat daerah dengan orang-orangnya dan pribumi. Pengaruh Belanda dan Eropa di bumi hanguskan. Usai menduduki Surabaya, Jepang menetapkan Takahashi Ichiro sebagai wali kota, Shitio, dan Rajamin Nasution sebagai wakil wali kota, Fukushitio. Keadaan segera berbalik tatkala Jepang kalah di Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Para penggawa Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Berita perihal proklamasi ini meluas dengan cepat. Namun, berbeda situasinya dengan Surabaya. Keterbatasan akses sumber berita dari pusat menjadi kendala. Radio dan media cetak sebagai media siar utama di kawasan Surabaya masih di bawah komando Jepang. Pemberitaan proklamasi dari Jakarta akhirnya sampai ke Surabaya melalui Marconi Suwardi dan Yakub. Mereka kemudian segera memberitahukannya kepada RM Bintarti dan Sutomo. Dua nama terakhir merupakan jurnalis yang getol menyiarkan propaganda kemerdekaan. Melalui kedua jurnalis itu, Warta Kemerdekaan berhasil sampai ke redaksi Soera Asia dan masif diedarkan pada 20 Agustus 1945. Berita kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sampul utama dari surat kabar terbitan edisi tersebut. Berita proklamasi kemerdekaan RI segera mendapat sambutan luas di kalangan rakyat Surabaya. Kebencian terhadap penjajah mendorong laskar-laskar pemuda aktif menyerbu sejumlah markas tentara Jepang. Batara Richard Hutagalung dalam 10 November 45, Mengapa Inggris Membom Surabaya? 2001, mencatat, pada September hingga awal Oktober 1945, ada 11 markas tentara Jepang diserbu oleh arek-arek Surabaya. Puluhan ribu pucuk senjata senapan, revolver, meriam, beserta mortir hingga amunisinya berhasil mereka rampas. Berbagai jenis senjata yang dirampas dari tentara Jepang menambah nyali rakyat Surabaya saat menantang pasukan sekutu dalam pertempuran 10 November 1945.